Selamat siang semuanya. Salam. Saya Fadlan Eksa, helpdesk dari SMP untuk Kota Tangerang Selatan. Saya sama Pak Agus diperbantukan untuk membantu SD karena SD merintis tahun ini. Yang kemungkinan nanti helpdesk-nya adalah Pak Misbah karena Pak Misbah sudah mengikuti TOT bulan kemarin sama kami di Bekasi. TOT Training of apa tuh singkatan TOT? Ya pokoknya TOT. Oke, jadi saya akan menyampaikan beberapa hal teknis. Sebetulnya teknis ini lebih ke aplikasi, penginstalan, troubleshooting, langsung secara virtual nih. Pertama kali nih, biasanya saya kalau jadi narasumber, biasanya kalau di onsite atau kadang-kadang di Puspitek itu susah tuh untuk ngejelasin aplikasinya karena kan harus membawa spesifikasi komputer PC yang gede banyak, laptop kan karena di laptop itu tidak diperkenankan untuk digunakan di ujian jadi server. Jadi laptop itu tidak diperkenankan untuk jadi server. Yang diperkenankan untuk jadi server itu adalah CPU. Jadi kadang-kadang susah kalau misalnya kita presentasi membawa CPU. Ada baiknya juga menggunakan virtual, bisa langsung bapak-bapak bisa merekam cara instalasi yang pastinya ini yang kalau kemarin kan simulasi yang beberapa sekolah yang pernah dapat simulasi ujian asesmen itu untuk yang online. Nah, nanti ujiannya ada dua moda, ada moda online, ada moda semi online. Nah, moda online dan semi online itu yang menentukan adalah sekolah sendiri dengan syarat harus memenuhi syarat yang dianjurkan atau minimum syarat yang dianjurkan oleh Pusmenjar. Nanti itu diisi lewat Verval TIK. Nah, Verval TIK itu SD masih banyak yang belum menginput. Kemarin saya udah lihat. Mungkin Pak Misbah juga belum meng-ACC karena menunggu sekolah-sekolah untuk menginput Verval TIK. Nah, di Verval TIK itu adalah awal sekolah bisa memilih semi online atau moda online. Yang tadi dijelaskan sama Pak Agus, saya izin share screen. Nah, ini dia. Nah, ini bukan. Tadi saya belum siapin. Oke, nah ini untuk semi online. Nah, ini semi online itu spesifikasinya komputernya seperti ini. Ada spesifikasinya. Sedangkan kalau spesifikasi untuk online itu lebih mudah. Lebih mudah. Nah, ini cuma segini doang. Dia cuma hanya membutuhkan nggak ada minimum komputernya ada, cuman tidak butuh spesifikasi tinggi itu untuk online. Nah, semi online membutuhkan spesifikasi komputer yang tinggi. Namun permasalahannya yang kemarin adalah untuk AMBK daring ini membutuhkan bandwidth yang cukup atau bisa dibilang bandwidth-nya harus dedicated. Kalau kemarin pelatihan bilang harus dedicated. Tidak dedicated pun juga bisa, asalkan download speed-nya itu di atas 15 MB per second. Jadi kalau di SMP kemarin saya meng-ACC di Verval TIK, bandwidth yang di bawah 15 MB per second itu tidak, walaupun dia memilih moda online, itu akan saya ganti menjadi semi online karena bandwidth dengan segitu untuk online itu tidak diizinkan.
Bahkan kalau misalnya 15 megabyte per second pun itu juga pas-pasan menurut saya. Kalau bisa lebih, dan disarankan semi online aja kalau misalnya di sekolah Bapak Ibu hanya memiliki bandwidth 15 megabyte per second. Saya menyarankan untuk semi online. Namun semi online itu ada tahapan-tahapan instalasi, ada penginstalan VHD. VHD itu apa? VHD itu virtual hard drive. Kalau misalnya SD-nya ada SMP, mungkin paham kali. Kalau semisalnya nggak ada sama sekali kan SD masih bawa pertama kali nih. Perintis berarti sekolah-sekolah Bapak ini. Nah, saya akan menjelaskan instalasi untuk moda semi online. Nanti yang online juga saya presentasikan, saya kasih tahu aplikasi-aplikasi apa aja yang wajib ada di komputer. Nah, sekarang sebutannya bukan komputer server. Jadi sebutannya adalah komputer proktor. Komputer proktor. Jadi tidak memerlukan spesifikasi server yang begitu mahal. Jadi cuman minimum server aja. Jadi Core i5 itu sudah bisa sudah bisa digunakan untuk semi online. Oke, langsung saja saya akan men-share screen-kan. Bentar. Aplikasinya. Oke. Ini tampilannya. Oke. Nah, pertama-tama yang Bapak mesti punya, nanti akan di-share aplikasi-aplikasinya. Nanti ntar saya share di Google Drive. Nanti ntar Bapak Ibu bisa download aplikasinya semua. Pertama kali Bapak harus memiliki yang namanya VHD. Nah, ini VHD yang kapasitasnya 22 GB. Jadi kalau misalnya Bapak mau minta VHD, untuk saat ini VHD ada di Pamisbah, ada di dinas. Terus ada di saya di Waskito. Kalau yang deket juga bisa ke SMP 2. Jadi kalau untuk di Tangsel masih ada 3 orang yang memiliki VHD. Kemungkinan besar itu karena yang ikut TOT kemarin kami, Pak Agus, Pak Agus sama Pak Misbah. Jadi VHD-nya ini baru ada di saya, Pak Misbah dan Pak Agus. Jadi kalau mau minta silakan bawa hard disk. Kalau bisa yang USB-nya udah 3.0 yang warna biru portnya itu biar lebih cepat. Soalnya ini 22 GB besar banget. Ini untuk semi online ya. Ini file yang wajib Bapak miliki pertama ini. Yang kedua adalah Exambro. Nah, Exambro ini ada kalau di sini nih, di sini Exambro-nya ada Exambro buat 32 bit, ada Exambrowser buat 64 bit. Nah, kalau yang Proctor Browser 32 bit dan Proctor Browser 64 bit itu untuk online. Nah, kalau semi online sebutan aplikasinya adalah Exambrowser. Kalau untuk online sebutannya adalah Proctor Browser. Jadi ingat tuh, dibedakan. Misalnya sekolah Bapak memilih moda semi online, berarti harus memiliki Exam Browser. Seandainya memilih moda online, berarti harus memiliki Proctor Browser. Itu name aplikasinya. Oke, sampai sini paham? Oke, lanjut. Setelah browser ini sudah Exambro udah ada, lanjut Bapak harus mempunyai yang namanya aplikasi VirtualBox. Nah, VirtualBox ini adalah aplikasi untuk menjalankan VHD untuk menjalankan VHD. Jadi aplikasinya berbentuk seperti ini. Ini dia. Saya sudah install. Ini bentuknya kayak gini.
Nah, ini kayak gini. Nah, ini mungkin banyak, saya kurang tahu sih kalau di SD itu TU-nya itu TU operator dapodik, terus jadi proktor atau gimana, saya kurang paham ya. Jadi kalau semisalnya untuk install takutnya pada kurang paham, saya akan ilustrasikan dari awal, benar-benar dari awal, karena kan SD benar-benar dari awal ya. Kecuali yang mungkin SD-nya ada SMP-nya, kalau SD swasta ada SMP-nya, mungkin bisa minta bantuan gitu. Ini saya uninstall dulu sebentar, virtual box-nya saya uninstall dulu. Oke, ini. Jadi Bapak Ibu kemungkinan ini VHD sampai saat ini saya belum ada info untuk apakah VHD ini yang dipakai atau VHD nanti ada yang baru di download. Jadi kalau misalnya mau minta silakan untuk uji coba apakah misalnya sekolah Bapak memilih semi online, komputer proktornya itu memungkinkan atau tidak gitu, atau bisa nggak menjalankan ini, atau untuk uji coba tester aja untuk sebelum nanti di bulan Oktober. Kalau di SD itu kalau nggak salah Oktober yang saya tahu, karena SD memerlukan persiapan yang panjang karena SD pertama kali, jadi kemungkinan besar banyak pelatihan yang ada nanti. Mungkin Pak Misbah akan membantu untuk cara instalasi kayak gitu-gitu semuanya. Oke, ntar remove. Oh ini lupa. Oke, sebentar. Ini saya baru uninstall ya. Ini baru uninstall. Oke, sudah tidak ada virtual box-nya. Control panel kita lihat tidak ada. Oke, tidak ada. Oke, jadi pertama-tama langsung dari awal kita install. Pertama kali itu install VirtualBox dulu. VirtualBox, klik 2 kali filenya. Next, ini tinggal pilih next aja, nggak usah diutak-atik. Ini di next aja, nggak usah diutak-atik. Kalau muncul warning kayak gini, ini nggak apa-apa, lanjut aja, yes. Ini install. Oke, tinggal ditunggu sebentar. Oke, after itu finish. Seharusnya setiap sudah install seharusnya sih restart, cuman karena ini Zoom ya, masa saya restart komputernya dulu, nanti itu lagi masuknya susah. Oke, ini kita nggak perlu restart. Nanti kalau Bapak mau coba habis install harusnya restart komputer. Direkomendasikan di restart. Semoga ini nggak ada trouble. Oke, apa-apa kalau trouble kan buat belajar aja. Oke, lanjut. Ini udah berbentuk kayak gini. Nah, ini udah kayak gini. Taruh saya kecilin dulu. Oke, nah ini bentuk, ini namanya VirtualBox. Ini namanya aplikasi VirtualBox untuk menjalankan VHD. VHD yang diujikan dengan moda semi online. Jadi kalau semi online membutuhkan VHD. VHD itu dijalankan oleh VirtualBox. Oke, karena VirtualBox-nya sudah ada, kita langsung klik New. Ini ada tombol New. Ini ada tombol New. Ada tombol New. Klik New. Kita tulis tester. Nah, sesuai dengan rekomendasi Pusmenjar, versionnya harus 64 bit. Harus 64 bit. Windows 2012 64 bit. Ini yang direkomendasikan cara mengkonfigurasi VHD. Jadi versi yang di sini sebelum di
buat itu harus Windows 2012 64 bit. Seandainya nanti 64 di sini tidak ada 64 bit, itu ada permasalahan di komputer tersebut. Itu ada di BIOS komputer tersebut yang harus diaktifkan. Karena tidak bisa disampaikan dan tidak bisa kita praktekkan di Zoom, nanti akan saya kasih bentuk semisal tidak ada di sini. Biasanya tuh ada yang komputer cuma ada 32 bit doang, tidak ada 64 bitnya. Itu biasanya virtualization-nya di BIOS itu tidak diaktifkan. Oke, lanjut. Nanti kalau misalnya ada, tanya aja di grup WA. Nanti ntar saya akan bantu untuk cara troubleshooting-nya gimana. Oke, kita pilih lanjut ke Windows 2012 64 bit. Klik next. Wah, ini cannot domestic folder tester. Nah, kalau muncul kayak gini berarti namanya sudah pernah dipakai, tester. Tester itu sudah dipakai. Jadi kita ganti namanya, jangan tester. Uji coba. Kita next. Oke, uji coba tidak ada yang pakai kemarin. Saya kemarin udah nyoba tester soalnya. Nah, sesuai dengan rekomendasi kementerian, Pusmenjar, itu minimal banget itu adalah di 8.000. Sebetulnya di 4096 sih, 4096. Cuman kalau bisa dinaikin 2 kali lipat di 8.000. Atau enggak di 7.000 nggak masalah. Di 7.000 lah, di 7777. Biasanya saya 777. Oke. Jangan pernah untuk di sini, di tengah-tengah, jangan. Kalau bisa sebelum tengah-tengah deh, sebelum tengah-tengah merah. Setiap komputer Proctor itu beda-beda. Kalau di saya itu bentuknya seperti ini. Kadang-kadang karena RAM saya adalah 16 GB. Kalau di komputer biasanya kan minimum tuh 8 GB. Jadi kadang-kadang ininya nggak nyampe, merahnya tuh nggak nyampe sini. Biasanya merahnya sampai sini, udah merah di sini. Jadi beda-beda setiap komputer. Pokoknya harus minimal itu kalau sesuai dengan rekomendasi itu di buku tuh 4096. Cuman kalau saya lebih menyarankan untuk dinaikkan menjadi 7.000. 777. Ini yang berpengaruh untuk kecepatan aplikasi yang akan dijalankan. Karena ini faktor penting yang kalau misalnya kemarin tuh di SMP banyak yang buka aplikasi itu lelet. Itu biasanya di settingan RAM di VirtualBox-nya itu agak sulit, agak salah. Oke, bukan salah sih, tidak melebihi dari minimum gitu. Karena minimum 4096, tapi harusnya dilebihin. 5.000 juga nggak masalah sih, cuman saya senangnya 777. Oke, next. Nah, muncul ini. Ini karena kita udah punya VHD, pilih yang ini. Oke, terus cari file VHD-nya yang tadi, yang 22 GB itu. Cari di add. Nah, ini carinya di sini. Nah, tadi kan folder saya ini. VHD ANBK 2021 fresh. Oke, klik open, tinggal klik open aja. Langsung choose. Oke, create. Ya, ini checkpoint 1. Checkpoint 1 bahwa VHD sudah terinstall di VirtualBox. Checkpoint 1. Oke, checkpoint 2 sekarang. Checkpoint 2 adalah setting-setting. Nah, ini yang mode semi online wajib banget ini harus dipahami. Beberapa menu-menu ini yang akan dipakai untuk konfigurasi. Yang pertama, kan ini udah selesai nih checkpoint 1. Sekarang menuju checkpoint 2. Kita menuju ke setting. Pilih setting dulu. Oke. Nah, pilih di tab menu general, pilih advance.
advance tidak perlu, di sistem, sistem, pilih tab prosesor. Nah, prosesornya disarankan itu dinaikin menjadi 2 atau 4. Kalau misalnya karena ini CPU saya, komputer saya itu spesifikasinya Core i7 generasi 7, core-nya itu ada 16. Jadi prosesornya itu ada 16 pin gitu. Jadi muncullah 16 CPU. Biasanya kalau yang standar aja tuh biasanya 4 doang. Makanya saya menyarankan 2. Dinaikin, jangan 1 jadi 2. Itu biar cepat menjalankan aplikasinya. Setelah itu, setelah prosesor sudah disetting, masuk ke menu network. Nah, ini menu yang kalau waktu dulu di SMP, sekolah-sekolah SMP, ini menu paling krusial. Kenapa dibilang krusial? Karena kadang-kadang aplikasi tidak berjalan, padahal settingannya sudah benar. Settingannya hampir benar, cuman di settingan networknya itu salah. Jadi kenapa bilang hampir benar? Karena walaupun networknya tidak disetting atau networknya salah, aplikasi jalan, tapi tidak sampai ke menu utamanya, cuma nyampe di exam browser. Jadi ada muncul running time error aja, ada muncul. Nanti ntar saya jelaskan lah. Nah, ini yang perlu ditegaskan dan perlu dihafal karena SD masih baru nih, masih baru banget ini. Makanya kalau yang pilih mode semi online, networknya tuh benar-benar harus disesuaikan sesuai dengan konfigurasinya. Ini kita mulai ya. Pertama, adapter 2. Nah, ini saya belum cabut dulu. Bentar, saya cabut dulu. Oke. Nah, sebelum setting di sini, kita cek dulu di networknya. Nah, oke. Nah, di sini ada 2. Jadi, kalau semi online, komputer proktornya itu wajib mempunyai 2 LAN card. Yang pertama untuk internet, yang kedua untuk dari server ke switch, dari switch ke siswa, komputer klien. Topologinya seperti itu. Topologi tadi kan sudah dijelaskan ya sama Pak Agus. Bentar, saya jelaskan sedikit topologinya. Nah, ini topologi semi online. Internet masuk ke switch. Oke, internet masuk ke switch. Kalau misalnya ada yang kurang paham, oke saya bahas secara ini aja, secara bahasa awam lah ya. Dari internet, dari provider, misalnya kalau di kami pakai Bisnet, dari Bisnet itu masuk langsung ke komputer. Nggak usah ikutin topologi ini. Kalau misalnya kurang paham gitu. Dari Bisnet masuk ke server 1, komputer, ke LAN card 1. LAN card 1 itu yang ini. Nih, ini LAN card 1. Nih, yang ini. Oke. Bentar. Network. Nah, nih. Nih, ini LAN card 1, Ethernet. Bentar. Saya belum namain soalnya. Nah, ini kita rename dulu. Ini LAN card 1 internet. Oke. LAN card 2 klien. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu bingung nih LAN card 1, LAN card 2 yang mana, dinamain aja. Ini LAN card 1 untuk internet. Jadi kabelnya dari provider masuk ke komputer itu langsung kedetek. Biasanya langsung baca network. Berarti ini tersambung internet.
Kalau yang ke klien, biasanya tulisannya undefined network. Berarti dia tidak ada koneksi internet. Karena semi online, komputer klien tidak boleh ada akses internet. Karena akan jadi pusing. Jadi tidak bisa dijalanin. Nah, dari internet masuk ke komputer, ini kita router masukin aja langsung ke router, ke komputer. Nah, dari komputer ini LAN card-nya itu yang LAN card kedua masukin ke dari sini dari komputer. Susah sih kebayangin, susah kalau di Zoom ya jelasinnya. Jadi LAN card kedua itu diisi dengan kabel dicolokin ke LAN card kedua, lalu yang ujungnya masukin ke switch yang ada di lab komputer. Paham nggak sampai sini ya? Semoga paham ya. Jadi ada dua LAN card, yang satu untuk internet, yang satu untuk ke klien. Jadi bukan ke klien dulu, tapi harus ke switch. Makanya di Verbal TIK wajib harus mempunyai switch. Karena switch itu yang semi online itu wajib digunakan. Jadi kalau nggak punya switch itu tidak bisa menjalankan semi online. Nah, switch ini perangkat yang paling penting juga untuk mode online karena mode semi online karena switch ini nyawanya jawaban siswa ada di sini semua. Jadi ilustrasinya tuh server dari komputer proktor ngasih ke switch dulu soal-soalnya. Nah, soal-soal itu nanti disebar ke komputer-komputer. Istilahnya gitu. Nah, jawaban siswa sebelum kirim ke komputer proktor itu masuk ke switch dulu, baru dari switch baru bisa masuk ke komputer proktor. Itu ilustrasi awamnya. Oke, lanjut. Ini topologi sudah. Oke, ini internetnya kalau yang internet itu biasanya nggak perlu di setting, nggak usah di properties, nggak usah. Kalau di saya di setting karena saya kebetulan di server Waskito, jadi butuh ini. Kalau di bapak-bapak ibu pasti nggak perlu di offline aja. Nah, ini LAN card-nya perlu settingan dulu. Nah, settingannya seperti ini. Ini wajib Bapak Ibu settingnya seperti ini. Wajib seperti ini. 192.168.0.199 subnetnya 255.255.255.0. Default gateway-nya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kalau diisi pun harus sesuai dengan topologi. 192.168.0.1 sesuai dengan arahan topologi server yang ini. 199. Nih, statiknya 199. Ini 200. Nah, ini 199, ini 200. Oke, paham? Sebetulnya nggak 199 juga nggak apa-apa, bisa 5 juga nggak masalah, asalkan jangan 1 atau enggak jangan 1 aja, jangan 1, jangan 200. Ini 2 juga boleh. Ini saya coba 25. Oke, ini perlu diisi, nggak usah. Kita coba nggak usah dulu. Oke, ini yang disetting adalah LAN card kedua klien ya, untuk ke klien, bukan yang internet. Yang ke internet mah otomatis karena dari provider masing-masing. Oke. Setelah itu kembali lagi ke sini. Nah, adapter 1 itu menu adapter 1 itu kita pilih menu bridge adapter, pilih Intel karena Bapak Ibu lihat nih settingan internet saya. LAN card ternyata. Ini Intel. Nah, yang untuk ke klien yang harus diisi di adapter 1 itu adalah Intel. Ini LAN card 2 klien. LAN card-nya untuk ke klien, nama LAN card saya adalah Intel. Jadi,
Isinya adalah Intel. Paham nggak sampai sini? Oke. Yang untuk klien nih adapter 1 nih, adapter 1, adapter 1, adapter 1, adapter 1, adapter 1. Ini adalah ini. Oke. Oke, sampai sini paham? Oke. Lanjut. Yang kedua, adapter kedua itu hanya di checklist aja, enable adapter. Ini cara hapusnya gimana ya? Saya nggak tahu. Yang kedua, ini cuman klik NAT aja. Dah, itu aja. Ada adapter 1, pilih bridge adapter, pilih yang ke klien. Nah, kalau yang Realtek ini kan di saya itu adalah buat internet, jadi bukan. Nah, yang buat ke klien itu adalah Intel. Intel ini. Oke, paham? Sampai sini paham ya? Oke. Lanjut lagi. Setelah itu klik OK. Nah, settingan sudah selesai. Checkpoint 2 sudah selesai. Semua sudah tersetting. Kita lihat di sini semua sudah tersetting. VHD sudah, internet sudah. Coba. Oke. Lanjut langsung ini di close. Aplikasi ini di close. Ini virtual box-nya kita close. Ingat, wajib di close. Wajib di close. Sekarang kita buka Exambro-nya untuk menjalankan virtual hard drive-nya. Pertama, karena komputer saya adalah 64 bit. Oh iya, bagaimana cara mengetahui 64 bit? Kalau yang belum tahu ya. Wah, gimana nih cara mengetahui 64 bit gimana? Klik gampang, klik this PC. Ya Pak, begitu Bel. Properties. Terus di sini lihat ada sistemnya, sistem 64 bit. Sistem 64 bit. Oke. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada yang nggak tahu komputernya dia itu 64 atau 32, itu klik di situ. Di di sini di this PC, klik kanan, properties. Di situ muncul. Oke. Lanjut. Karena kita 64, ini kita 64, berarti menggunakan Exam Browser 64. Ingat, Exam Browser untuk semi online. Jadi kita semi online, kita jalanin. Nah, kalau saya lebih prefer untuk menjalankan aplikasi ini. Ini kan masih di WinRAR ya, masih di ekstrak ya. Saya tidak pernah mengekstrak aplikasi Exam Browser karena kadangkala antivirus Windows 10 itu suka nyala sendiri walaupun sudah dimatikan. Karena di tahun ini diwajibkan itu adalah Windows 10, bukan Windows 7. Jadi komputer Proctor yang masih Windows 7 harap di-upgrade. Karena ketentuannya adalah harus Windows 10 untuk semi online. Nah, makanya Windows Defender yang terbuat dari Windows 10 itu aktif kalau setelah di restart. Makanya saya tidak pernah menyarankan karena ini dibaca sama Defender itu adalah virus. Nih 4 ini adalah virus. Padahal ini bukan virus. Dia menghilangkan beberapa file yang ada di sini nih. Ini biasanya ini hilang nih, yang ini nih. Ini hilang nih. Karena dia kebacanya virus. Nah, daripada hilang-hilangan terus dan nggak bisa ngejalanin exam browsernya, lebih baik saya menyarankan untuk menjalankannya di WinRAR-nya sendiri aja. Jadi tinggal klik 2 kali aja, nggak perlu diekstrak, Pilih exe-nya. Nih pilih exe-nya. Sip. Seperti ini exe-nya. Sip. Nah, muncul, do you want to install? Yes. Nah, muncul pusat asesmen dan pembelajaran. Oke. Ditunggu dulu sebentar. Ini tergantung komputer. Oke. Sebelumnya di sini ada apa? Checklist-checklistan ini. Windows 10 profesional baru bisa di checklist. Kalau misalnya dia bukan Windows 10,
Setahu saya tidak bisa langsung cross merah. Setahu saya itu. Karena kemarin waktu pas pelatihan itu dijelaskan bahwa wajib Windows 10 karena Windows 10 udah ada updatean Windows 7 tidak ada updatean terbaru. Jadi wajib Windows 10. Ini semua kalau sudah hijau semua, ini klik run aja. Berarti kalau ini berarti komputernya memadai. Berarti komputernya itu bisa menjalankan external browser, bisa menjalankan virtual hard drive, menjalankan VHD. Klik run. Masih kelihatan nggak Pak Bu? Soalnya setelah saya klik aplikasi ini, semua browser diketutup semua, semua aplikasi tertutup semua. Saya takut zoom-nya mati. Apakah ini saya tidak bisa ngapa-ngapain lagi soalnya? Kelihatan. Lanjutkan. Kelihatan. Oke, ya. Siap. Oke. Ini bentuk aplikasinya. Sorry, ini ya aplikasi. Sorry. Bentar. Ini keluarnya aja. Bentar. Bentar. Asar dulu, Pak. Iya, asar dulu ya. Mau asar dulu, mau di break dulu. Pak Misbah yang punya acara. Ya, boleh. Kalau yang mau break silakan. Oke. Boleh, silakan. Silakan break, boleh. Break dulu, Eksa. Oke. Siapa itu? Abi naon? Benda Timur. Nyalain dong itunya. Fadlan minta. Masa anak MU nih lupa. Oh iya. Wah, Anda jadi proktor tahun ini berarti. Ntar gue ke rumah lu aja lah. Pak Fadlan, boleh Ya. minta kontaknya Pak? Kontaknya kalau Ibu ada di grup WhatsApp itu saya jadi ada kok di situ. Oh. Ke rumahnya aja, Bu, dekat rumahnya. Ya, jangan. Waduh. Rumahnya bisa di di grup yang mana Pak Fadlan? Grup WhatsApp ya, simulasi AKM kalau nggak salah, buatannya Pak Misbah. Oh, oke. Ada di situ saya. Gue ke rumah lu aja, Bro. boleh. Gue kan tinggal nyebrang. Iya sih benar. Lu Sekalian ajarin gue, puyeng gue. Bukan puyeng, karena baru pertama kali, jadi masih ngeraba. Nah iya itu dia. Masih ngeraba. SD merintis soalnya. Wajar. Pelatihan nggak bisa sekali. Nanti Pak Misbah bikin acara kedua setelah Lebaran kalau nggak salah. Anak UTS bukan IT Pak, jadi. Ya benar Pak. Bu, benar Bu. Apalagi kayak saya udah emak-emak cerita, aduh sekolah Pak. Betul Bu. Di SMP Selamat banyak ya, Bu. Di SMP banyak Bu. Di SMP tahun 2015 itu semacam ibu juga banyak. Banyak banget. Dan sampai sekarang 2016, 2017, 2018 sudah bisa mandiri. 2019 nggak ada ujian. 2020 nggak ada ujian. Kalau perlu bantuan boleh mendatangkan Pak Fadlan? Boleh Bu. Narsumnya bayar mahal Bu. Enggak, udah dibayar sama pajak kalian. Udah dibayar pajak, tenang. Free. Gue ke rumah lu aja lah, salah. Iya, gampang. Kalau ini aplikasinya salah tadi. Pak Misbah ada? Ya, Pak Fadlan. Sampai jam berapa? Maksudnya dimulai jam berapa lagi batasnya? Batasannya sih. Sholat dulu Pak Misbah. Kalau yang Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau untuk yang mau sholat, silakan sholat. Untuk
Zoom-nya dilanjutkan aja ya Pak Polan ya. Takutnya kan nanti akan diperpanjang untuk Bebas, bebas. Saya ngikut itu aja, moderator. Oh, siap begitu. Ya, lanjutkan aja Pak Polan. Lagi aja. Ajan dulu tadi, ajan dulu. Aja nanti. Ya. Diulang Pak, diulang dari awal. Dari awal, awalnya tuh dari mana tuh Pak? Oh, dari Pak Agus lagi gitu. Ah gila. Dari Pak Agus. Monggo Pak Agus. Siap. Ngabuburit ya. Sampai maghrib. Mantap tikar, dulu tikar. Ngabu maghrib ini mah bukan ngabuburit, ngabu maghrib. Mantap. Ya. Oke, lanjut Pak Oke, lanjut. Musbah. Pak Polan ya. Oke, siap. Oke, lanjut. Azannya selesai. Oke, lanjut ke example admin. Ini example adminnya saya share jalankan. Nah ini kan banyak banget nih ya aplikasinya nih. Kalau nggak diekstrak tuh kan agak sulit, agak membingungkan. Kalau saya nyarinya tuh yang Excel di sini banyak banget. Cuman pilihnya example admin, pilih example admin, klik ini, klik 2 kali. Oke, do you want to save? Nah, muncul nih masalah modul. Nah, ini karena aplikasinya udah hilang karena kena virus tuh. Kalau muncul kayak gitu berarti antivirusnya nyala tadi. Itu modulnya ada yang hilang. Jadi nggak usah panik. Nah, ini kita keluarin dulu. Nih modulnya pasti ada hilang nih. Padahal ini dari sini loh. Bentar. Saya nyari dulu example-nya. Sebentar. Takutnya Windows saya nyala, udah nyala nih. Oh, bentar. Real time-nya nyala nih. Jadi makanya tadi file aplikasi langsung dihilangin. Ini karena real aplikasi Defender nyala. Karena di Windows 10 tuh kejam, bukan kejam sih, emang itu security-nya, pengamannya Windows 10. Jadi makanya tadi aplikasinya langsung hilang. Nih, tapi coba seharusnya bisa jalan sih. Tadi kan soalnya jalaninnya di WinRAR, jadi seharusnya file tidak masalah. Nah, bisa kan? Jadi kalau di WinRAR tuh lebih aman, file nggak bakal hilang. Oke, lanjut. Ini checkpoint ketiga. Ini checkpoint 3. Tadi kan checkpoint 1 instalasi pertama, next itu. Terus habis itu checkpoint 2 itu adalah setting di VirtualBox-nya, setting sistem, prosesor, network, adapter 1, adapter 2. Nah, ini adalah settingan checkpoint ketiga. Checkpoint ketiga. Ini di sini lihat ada di pojok kiri bawah ada tulisan error. Error VirtualBox. Oke, berarti VirtualBox-nya masih belum disetting. Oke, klik step virtual machine. Klik ini. Lanjut pilih uji coba. Kalau semisalnya ini muncul nih uji coba yang muncul tulisan tadi kan nama VirtualBox-nya tuh uji coba ya. Nah kalau misalnya muncul berarti VirtualBox-nya nggak ada masalah, aman tuh. Berarti kebaca. Seandainya tidak muncul di sini tidak muncul nih di klik bawah ini tidak muncul sama sekali, berarti VirtualBox-nya salah. Oke, paham habis itu? Jadi patokannya VirtualBox-nya salah di example admin ini. Kalau misalnya dia nggak muncul, dia berarti salah, settingannya salah. Kalau benar, dia pasti muncul. Uji coba. Oke, kita set langsung. Setelah set, akan berubah seperti ini. Kelihatan prosesornya, tipe prosesor, RAM, virtual mesinnya kelihatan, virtual mesinnya setting 2, semuanya kelihatan. Sudah muncul lambang di pojok kiri atas, ada lambang warna hijau, start virtual machine. Nah ini muncul nih. Ini muncul berarti sudah bisa dijalankan. Oke, silakan tinggal diklik. Apakah berhasil menjalankannya? Kita coba, kita lihat.
ini yang paling deg-degan proktor, paling pertama kali jadi proktor ini yang paling deg-degan. Waktu saya pertama kali 2014 atau 2015 itu jadi proktor. Ini paling deg-degan karena dulu kurang apa ya, kurang paham gitu, masih belum familiar. Jadi masih deg-degan, banyak errornya. Terus dulu masih menggunakan BitLocker. BitLocker tuh ada passwordnya, takut salah. Kalau sekarang udah tinggal start virtual machine, klik next, sudah tinggal tunggu. Kalau misalnya komputernya kenceng, dia cepat. Kalau komputernya minimum, ya ada agak so-so lah, agak lama lah. Di sini ada jam nih. Biasanya saya hitungin berapa menit. Kalau komputer saya itu kurang lebih 5 menit sampai 7 menit bisa menjalankan ini. Ini 15.23. Apakah nyampe 5 menit? Karena ini baru pertama kali, jadi dia masih konfigurasi dulu. Jadi kalau misalnya udah kedua kali jalanin, itu udah aman lah, lebih cepet dari pertama kali. Ya, masih jalan, masih loading. 15.24. Masih loading lagi. Karena ini baru pertama kali, PHD ini baru pertama kali dijalanin di Examro Admin. Makanya ada muncul getting device ready. Pokoknya lagi posisi kayak seperti ini, komputer udah jangan diapa-apain deh, ditungguin aja sampai muncul ke menu halaman. Kalau kami nyebutnya muncul di jam. Nanti ada menu jam gitu. Ini saya tidak bisa ngeklik apa-apa nih, nggak bisa ngeklik Zoom, saya nggak bisa ngeklik Zoom karena aplikasinya mengunci semua aplikasi. Jadi hanya Examro Admin yang boleh jalan. Oke, udah muncul jam. Nah, ini jam itu krusial juga. Kadang-kadang permasalahannya date and time di komputer proktor itu baterai CMOS, baterai jamnya itu udah mati, udah lelet gitu ya. Maksudnya udah tua atau udah usang lah. Itu jamnya ngaco. Nah, itu kalau udah selesai langsung cepet kayak gitu, seperti itu. Kalau misalnya berhasil, settingan networknya berhasil, terus settingan adapternya berhasil, udah dia langsung masuk ke sini. Ini tunggu sebentar. Waiting, oke. Udah muncul. Nah, ini adalah halaman proktor. Ini halaman yang Bapak Ibu akan jumpai nanti saat ujian. Ini wajib banget sampai sini. Ini finish. Ini udah sampai finish. Konfigurasi sudah selesai berarti. Kalau sudah sampai sini berarti konfigurasinya benar, tidak ada yang salah. Terus muncul kayak gini, SBTSync update, berarti udah ada pembaruan. Nah, karena kemarin saya menggunakan username yang diberikan oleh pusat dari kementerian, karena saya sekarang tidak memiliki username dan password kementerian, makanya saya tidak bisa masuk ke dalamnya lagi. Ini kan ada user ID. Ini biasanya yang diisi di web. Jadi nanti ada web andk.kemdikbud.go.id. Nanti Bapak Ibu dapat username-nya. Karena saat ini masih dibuat, masih di plot-plotin.
katanya kemarin Pusmenjar bilang ditunggu aja username dan passwordnya. Nanti ID server ada di sini. ID server ada di sini, ada di webnya. Nanti untuk dimasukkan di sini dan password juga ada di web ANBK yang tadi Pak Agus jelaskan. Sampai saat ini, sampai sini sudah selesai. Bapak Ibu sudah aman, komputernya sudah bisa digunakan untuk semi online ujian ANBK. Oke, untuk keluarnya ALTF 4, keluarnya itu CTRL CDBH. Oh, ini yang baru, sorry. Ini close aja, klik warna merah ujung. Nah, ini keluarnya gitu, prosesnya seperti itu. Oke, lanjut nanti saya akan menjelaskan yang online. Kalau online mah tidak perlu setting-setting yang kayak gitu-gitu. Udah. Nah, kalau udah keluar, biasanya kalau saya ini mesin ACP shutdown. Jangan pernah nge-close ini, jangan pernah nge-close ini, jangan pernah untuk nge-close ini, karena akan membuat VHD-nya rusak dan tidak bisa ujian. Jangan pernah. Oke, sudah close, sudah selesai. Ini untuk semi online konfigurasi seperti itu. Misalnya Bapak Ibu lupa, kan ini ada videonya nih, kalau nggak salah di-record sama Pak Misbah nih. Nanti bagian untuk instalasi nanti bisa dipelajari lah. Oke, lanjut sekarang kita ke online. Nah, yang online itu yang online tidak perlu menggunakan VHD, tidak perlu install yang lain, cukup Google Chrome aja sama webcam. Karena juknisnya belum ada sih, juknisnya sudah ada sih, kemarin kan udah ada ya, kemarin udah jelasin. Tapi masalah udah ada ya Pak ya. Sudah. Webcam itu wajib atau enggak itu masih diperdebatkan. Nanti tunggu aja info selanjutnya. Karena untuk ujian online, aplikasi online itu hanya membutuhkan speed tinggi dan webcam. Dah itu sudah bisa jalan. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat itu speednya berapa, speed internet Bapak itu berapa, biasanya kalau saya ceknya di speedtest.net. Ini aplikasi untuk mengetes bandwidth Bapak itu memenuhi syarat atau enggak. Karena minimum itu 15 untuk online. Jadi kalau misalnya 15 pas, lebih sarannya ke semi online aja. Karena nanti akan crowded banget. Saya sih tidak tahu sih, kemarin waktu pas pelatihan kemarin, Pusmenjar akan mengakomodir yang online. Cuman karena patokannya di Verval TIK, dia akan membuat server sesuai dengan yang ada di Verval TIK. Jadi Verval TIK itu online-nya ada segini, berarti ntar dibuat segini. Sampai saat ini masih belum ada klarifikasi dari Pusmenjar apakah nanti yang online akan trouble kayak waktu simulasi kemarin. Karena yang ditakutkan online itu adalah internet sekolah, internet pusat, server pusat. Nah itu permasalahannya. Makanya kalau di SMP, saya sebagai helpdesk SMP menyarankan semi online. Karena di SMP udah 2014 menggunakan ini semi online, jadi sudah terbiasa. Cuman kalau misalnya mempunyai bandwidth lebih seperti ini, nah kalau di kami di Waskito bandwidth kami itu di 30, 26 dapatnya, 30 lah ya. Ini online jalan lancar. Cuman kalau semisalnya di bawah 15 atau 15 pas, saya tidak menyarankan untuk semi online. Tidak online. Oke, nah ini patokannya di sini. Kemarin Verval TIK juga diisi. Verval TIK kan juga harus menyantumkan berapa bandwidthnya menggunakan speedtest.net. Nah ini bisa tahu kecepatannya segini. Nah, oke, sudah tahu. 26 berarti memenuhi syarat.